tadi ada kendala teknis ya. Ya, jadi Ibu ulang. Pemateri kita pada hari ini adalah Pak Ishak SPD. Beliau adalah salah satu seniman sekaligus budayawan yang ada di Sulbar. Beliau telah lama berkecimpung di dunia budaya dan seni. Ya, sangat terkait dengan materi hari ini, yaitu adalah budaya, karakter, dan kearifan lokal. Nah, ini merupakan 3 kata yang sangat penting dan saya harap membuat rasa penasaran pada kalian semua. Jadi beliau mengajarkan seni budaya di sekolah kita. Beliau juga eksis di dunia budaya lokal, utamanya adalah budaya Mandar, dan sangat tertarik dalam pengembangan budaya tradisional. Ya, demikian mungkin sekelumit tentang beliau, dan selanjutnya saya serahkan kepada beliau ya. Ya, silakan. Sudah. Oke, untuk selamat pagi, selamat di Maliman untuk kita semua. Pada Ananda, adik-adik saya yang baru masuk di keluarga besar SMA Negeri 2 Majene. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya mungkin ingin mengakrabkan diri dulu. Semoga tidak menjadi sebuah kesalahan karena mauan itu mandar, dia usaha itu mandar, nandam metoke. Ya, ada pemahaman yang begitu, artinya tidak ada orang yang menyebut dirinya, tapi kemudian terbantahkan lagi dalam satu pepatah mengatakan bahwa ketika ia tidak mengenalkan dirinya, maka tentu kasih dan sayang itu tidak bisa akan bersama. Jadi biarkan saya secara tulus dan ikhlas menjelaskan nama saya, apa saya, di mana saya, dan apa yang saya lakukan selama berada di SMA Negeri 2 Majene yang tercinta ini, bahkan di luar. Tentu anandaku semua sudah banyak mengenal saya. Itu terlalu over ya, terlalu pede mungkin kali ya. Agurumu ini yang satu. Mungkin ada yang mengenal, mungkin ada yang satu daerah biasa menemukan saya sebagai seorang pengamen di dunia kesenian. Nama saya Bapak Muhammad Ishak, nama panggungnya Ishak Jenggot. Kenapa berjenggot? Karena ada jenggotnya, ya kawan-kawan. Di SMA Negeri 2 Majene ini saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Jadi kita bisa ketemunya di kelas 11 dan kelas 12 nanti ke depan. Dan kita bisa bertemu juga di beberapa kegiatan atau aktivitas lainnya di luar sekolah. Untuk hari ini, saya akan masuk pada materi pembentukan jati diri pemuda dalam bingkai kearifan lokal. Next. Ya. Oke. Jadi berbicara tentang pemuda, kenapa ia harus diberikan satu mandat? Ngapa dari bengam mana? Dia adalah pelopor dalam segala hal. Pemuda itu adalah agen perubahan yang lebih banyak menciptakan dan membentuk temuan baru pada setiap produk zamannya yang bertransformasi ke berbagai bidang. Setiap pemuda memiliki berbagai ragam bakat, potensi, dan kecenderungan yang selalu ia mau kembangkan dalam hal apapun. Sebagai bentuk aktualisasi dan meraih pengakuan dari siapapun, baik mengarah kepada kebaikan maupun kepada kejahatan, memiliki dorongan yang sama kuat. Itulah sebabnya kegagalan dan keberhasilan seseorang dengan kematangan kepribadian manusia pada masa tua ditentukan oleh masa mudanya. Pemuda dengan nasionalismenya setidaknya diharapkan akan mampu membawa bangsa ini kepada pelabuhan yang menjadikan bangsa ini besar dan kaya dengan memanfaatkan segala potensi SDM dan sumber daya alam dan kekayaan yang lahir dari ruang estetika kebudayaan masing-masing. Jadi saya kira begini, hal yang wajib
dalam proses kehidupan adalah sebuah perubahan. Bahkan ada orang yang mengatakan ketika seorang mau tumbuh, maka mau tidak mau ia harus bertransformasi. Ia harus mengenali bagaimana potensi-potensi. Ia adalah sebuah agen perubahan. Ia adalah satu pewaris dari ruang kehidupan yang sadar atau tidak sadar. Intinya sebagai manusia, ia harus mampu mengembangkan. Nah, sama pada prinsipnya, pemuda itu selalu ingin meraih satu sanjungan, meraih satu pengakuan dari siapapun. Apakah kemudian arahan kebaikan itu tertuju kepadanya maupun pengakuan kejahatan yang hampir sama kuatnya. Nah, pada prinsipnya, pemuda milenial hari ini kalau dibawa dalam dimensi milenialitas, bahwa satu tantangan yang begitu besar adanya pengaruh budaya hari ini yang tentu Anandaku kalau kelahiran di 2000-an mungkin Anda bisa menikmati sejauh ini fasilitas yang ada. Sementara jauh beberapa puluhan tahun yang lalu ada estetika manusia, ada estetika kebudayaan yang sangat jarang kita temukan. Nah, lalu selanjutnya adalah pemuda itu adalah semangatnya berapi-api. Kalau Soekarno mengatakan berikanlah saya 10 orang pemuda untuk mengubah dunia, saya kira itu tepat. Tokoh-tokoh inisiatif proses pembentukan negara yang besar, negara Indonesia, baik hari ini kita bersurbar hari ini, semuanya bisa dikatakan bahwa dorongan pemuda ini sangat kuat untuk menjadikan dirinya menjadi mampu mengaktualisasi membentuk diri untuk menemukan apa sebuah keinginan itu. Kedua, yang berikutnya adalah pemuda itu selalu ingin mencoba, ya, mau mempraktekkan, mau mengaktualisasikan, dikritisi, diakui sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya hormon dalam diri dan lingkungan yang ia tempati dalam bersosialisasi. Anak muda sekarang ini bahasa Mandarna lece-lecean. Meluk pajau, meluk ibalece, meluk tuh lece-lecean. Dia harus tampil muda, dia harus tampil dengan apa adanya. Dia harus tampil di satu sisi untuk mengembangkan potensi dan minatnya di segala bidang apapun. Karena pada prinsipnya hampir semua orang-orang yang berhasil hari ini harus memiliki modal rasa percaya diri. Bahasa Mandarna dia ndok sico kecil-kecilan lalu di Pangarra dan lain sebagainya. Ia adalah agen untuk mengantar segala pertanyaan dan pernyataan tantangan yang dititipkan pada pundaknya. Ia harus berkecamuk dengan dirinya atas segala apa yang ia hadapi. Ia harus berhadapan dengan perkembangan yang begitu drastis dan membandingkannya dengan apa yang hadapi di lingkungan sosialnya sendiri. Pertanyaan besar kita hari ini adalah di umur Ananda yang hari ini baru masuk SMA, mungkin selama ini selalu mendengar, selalu diceritakan tentang Mandar pada zaman lalu, Indonesia pada zaman lalu. Anda tidak Anda tidak masuk dalam dimensi itu, tetapi kemudian kita bisa memahaminya dari dimensi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Saya kira perkembangan-perkembangan itu sejatinya manusia diciptakan sebagai pemimpin, penemu, pencipta, penggali, dan pengasih yang telah dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Maka ia dititipkan pada rahim di berbagai wilayah geografis, bangsa, suku, bahasa, budaya yang memiliki berbagai ragam identitas personalitinya. Anak-anakku, saya yang jelas yang baru masuk di SMA Negeri 2 Majene ini memiliki latar belakang etnik yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, inilah kelebihan manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sekaitan dengan bagaimana manusia itu sendiri mengenali dirinya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada yang telah dititipkan di berbagai daerah
Pada prinsipnya hanya kebudayaan yang mampu menyatukan kita. Salah satu contoh, sekalipun Anda tidak mengerti tentang bahasanya, sekalipun Anda tidak mengerti tentang kebudayaannya, hampir saat ini salah satu contoh kecil bahwa betapa pentingnya orang berbudaya, karena lewat budayalah semua orang menafikan tentang keakuan itu. Nah, itu salah satu. Yang berikut adalah setiap suku bangsa memiliki kekayaan dan kekhasan yang berbeda. Itu telah diwariskan kepada anak cucu, maka ia disebutlah sebagai warisan budaya yang diamanatkan untuk dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Produk-produk kebudayaan inilah yang membuat kita sampai dengan hari ini dikelola dan dijaga oleh setiap manusia yang bermukim di dalamnya. Maka sebutlah ia Mandar, Bugis, Makassar, Toraja, Kalumpang, Mamasa, dan lainnya yang telah menampakkan kesejatian dan keharmonisan pada kulturnya masing-masing dengan berbagai produk yang mampu selaras dengan kebudayaan. Hanya lingkar kebudayaanlah yang membuat kita kokoh berani berbicara, berbuat, dan bangga di depan orang-orang pada belahan dunia manapun. Dia kalindak nak melo upawengan nih Dorian Andaku semua, siapa yang ikut di online pada pagi hari ini, kalindak dak nari itu mana itu atau pemuda. Mau nih kira-kira iliono sara ile dao manini masuso alawemu. Hitung-hitunglah dahulu, saring baik-baik persoalannya, janganlah engkau nanti menyesal kemudian. Ini salah satu petanda bahwa lo naik muaneo pemuda tapamelo tapalipa, tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya bahwa apakah ini baik atau buruk apa yang dilakukan. Sehingga ada falsafah Mandar yang mengatakan dalek bak panoso na'u. Janganlah engkau menyesali ketika engkau melakukan sesuatu. Janganlah engkau menyesal ketika engkau sudah mampu pertimbangkan secara matang. Selanjutnya, bian dalek mulolongan damu gula-gulai ida itu nasariariana. Kelak, kalau engkau memiliki rezeki yang engkau peroleh, janganlah engkau hamburkan. Soalnya rezeki itu tidak akan selamanya ada. Salah satu kearifan lokal yang begitu luar biasa bahwa betapa pentingnya ada manajemen ekonomi yang telah dilakukan oleh orang-orang tua dahulu, sehingga betapa pentingnya kita menabung. Bukan makikir ya, beda dengan kikir. Makikir itu ya apa namanya sangat atau tidak mampu memberikan bantuan kepada yang lain. Sementara rezeki itu mesti dimanage demikian rupa karena mungkin pada suatu waktu, dan ternyata hari ini apa yang saya sampaikan ini terjadi di masa pandemi. Corona ini menyebabkan banyak rezeki yang kemudian tidak mengalir begitu sempurna ketimbang pada saat sebelum pandemi kemarin. Nah, butuh kemudian kita memanage rezeki yang ada. Selanjutnya, uru-uru nasisang apa mongeak mati apa andiang tambar pauliana. Saat pertama kali ku mengenalmu, langsung ku jatuh hati padamu, lantas tiada penawar buat mengobatinya. Ini kita bisa melihat bahwa betapa penting membangun relasi, hubungan sosial, hubungan kemanusiaan. Karena pada prinsipnya orang Mandar memahami bahwa ketika kita mengenal seseorang itu, maka terjadilah satu chemistry, persoalan rasa di dalamnya. Ya, semuanya butuh untuk menjadi sebagai penawar di dalamnya. Selanjutnya, dotai mamat kolila dari lolot tambat tuang ania apa soro ipel lulu area. Lebih baik kita diam daripada berbicara tanpa arti. Jangan sampai hancur persaudaraan. Betapa pentingnya manusia memahami esensi dirinya, karena sekali lagi
ada satu kaidah yang mengatakan ketika Anda mengeluarkan informasi atau kata-kata apapun dalam mulut Anda yang keluar di mulut kita hari ini, maka siapapun bisa menafsirnya, siapapun bisa menganalisanya. Makanya kemudian lebih baik kita diam ketimbang ada kata-kata informasi yang keluar ini yang tidak berguna. Purama guli lilino upasilele peita andi ambandi nasi terra pangamu. Setelah aku berkeliling dunia, semuanya aku saksikan, tapi ternyata tidak ada sebanding dengan dirimu. Ian natika karmi sombal diwaona lopimu, kaemi guling pacoai gulina. Jika layar sudah terkembang di atas perahumu, peganglah kemudi dan kemudilah dengan baik. Ini salah satu falsafah juga yang sering kita dengar pada orang-orang pesisir, orang-orang laut, bahwa yang nak mematokmi, Anda sudah punya niat hajat yang betul-betul sudah dipertimbangkan dengan baik. Jika Anda memiliki keinginan itu, maka temali nasanga atau mandar mandena rusak. Apapun keinginan-keinginan itu, maka carilah jalan, kemudilah dengan baik. Apapun yang Anda inginkan, insya Allah akan tercapai. Yang selanjutnya, PAK uri kapungu, io memang utinja, andi alae sangat dinau tuyu. Keberangkatanku dari kampung hanya engkau yang kuniat, tiada yang lain hanya engkau yang kutuju. Saya sekali lagi yakin bahwa anandaku hari ini sudah meniatkan SMA Negeri 2 Majene adalah tujuan Anda untuk mendapatkan segala apa yang Anda mau pelajari. Sehingga kedepannya saya kira dengan kehadiran Andaku di sini bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dan semua keluarga besar, ini akan mengarahkan anandaku untuk menemu atau mengetahui apa potensi yang kemudian Anda miliki. Karena jatuh uang mu andap po meake atau sebelum mau meake kita memang menyalawai mu tanda duri orang ia nuri tuyu. Selanjutnya, itaya mindiolo kapanaat katamu tau paman ini rupu bale ngalita. Lihatlah dirimu dulu apa yang engkau inginkan. Jangan sampai pecah seperti belanga tanah. Dia mau sambunganna kalian dak pe guru irape papang dau rape talonge saat cuacur bandi. Jadi janganlah kemudian kita bersifat seperti kuali tanah atau belanga tanah dan lain sebagainya, atau kendit yang terbuat dari tanah, karena ketika dia hancur mungkin ia hancur berkeping-keping. Nah, ini salah satu kearifan lokal yang begitu luar biasa kepada kita sebagai pemuda, betapa mudahnya kita tersulut api sehingga perpecahan itu selalu mudah yang terjadi. Sementara khazanah mandar kearifan lokal itu mengajak kita untuk saling menyatu. Amin, saya tahu. Jadi yang berikut adalah begitupun juga manusia-manusia mandar memiliki beberapa kecerdasan yang dituangkan dalam berbagai bentuk dan perilaku. Seperti dalam kata bijak yang menyatakan anna iya atau mandar siri ngala modal. Kita menemukan kecerdasan intelektual di sini. Kenapa mesti harus siri yang menjadi satu frame, satu standar, mesti harus itu yang dilakukan. Karena bagi manusia itu kalau dia sudah tidak memiliki nilai malu atau nilai siri, maka apa yang terjadi? Hampir semua aktivitas dalam kehidupannya ini tentu akan bernilai negatif. Karena siri itu bisa menjadi salah satu modal yang terbesar. Hebatnya orang mandar, tanah ruin apa uangan, apa yari modal. Ya, beda dengan sekarang ini, bahwa modal yang penting untuk di usaha itu adalah uang. Selanjutnya, anaya atau mandar pecawan ala walanja. Inilah kecerdasan sosial masyarakat mandar. Nasa pecawan ala walanja adalah mak pecawan do lauri para musolamu lori para tarupa tahu lori tomaueng. Sekali lagi saya yakin bahwa senyuman itu adalah ibadah menurut agama
yang kita pelajari selama ini. Untuk memperbanyak persaudaraan, maka dibutuhkanlah pecawa itu sebagai salah satu bentuk komunikasi non-verbal untuk menyatakan saya menerima Anda sebagai teman atau lain-lain sebagainya. Selanjutnya, anak iya atau mandar luang apia na pejima. Ini kecerdasan sikap. Manusia-manusia mandar untuk kepada anak muda hari ini, kepada Andaku semua, bahwa kecerdasan sikap orang mandar itu adalah loa, pau, bamba, motoriolo atau torite di makna doi, jalan di kantong atau dompet dan lain sebagainya. Tapi tomindolota, ngapa nana suruh selamat? Kenapa dia selamat sampai pada hari ini? Karena betul-betul mempertimbangkan ucapan yang dia sampaikan. Karena baginya tomindolo ketika ia melontarkan ucapan, maka mau tidak mau itu bisa dipertanggungjawabkan dengan besar. Yang nak salah pauna, orang-orang tua mengajarkan kita dulu ditakur dulu, mandai malah ditakur, dipapau, indah malah dipapaui, gaya tuan di warena. Ya. Yang terakhir, anak iya atau mandar rakyat dipuan nabi taeng. Kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh orang-orang mandar adalah rakyat dipuang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kanjang elo ule, ya. Tidak ada daya dan upaya sangat dinat kecuali kekuatan dan daya itu hanya dimiliki oleh Allah, hanya dimiliki oleh Tuhan. Sehingga orang-orang mandar dahulu memahami bahwa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah itu adalah wajib. Yang penting sudah dilalui beberapa proses, beberapa tahapan, maka tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itulah salah satu jalan terakhir menyatakan diri menjadi manusia yang alaki. Jadi pada prinsipnya ini yang penting para pemuda naik waini atau naik wane untuk sebagai tonggak kebesaran mandar sepatutnya bersiap untuk. Jadi ini penting dipahami. Paporom bawa bayu. Mau suang anggap koang. Mapake dek sapu tangan. Mape coai uyu paseana. Papapunno isi ulunna. Ya. Nama pamaremeng dari milimanna. Ini untuk aktivitas. Nama pesani banua laeng. Silakan Anda kemana-mana, hijrahlah kalian ke bumi yang lain, belahan daerah yang lain. Nama membaca pepatuan nalino, maka wujud untuk mengetahui dunia adalah membaca. Tammasiri ya cuangan. Sesuatu yang baik, tidak usahlah kemudian kita malu. Kenapa mesti malu? Dapet itu macoro, dapet itu gengge, maka sekali lagi mau acuangan mandi, tak para luto masiri. Nama pepondo ia rayang. Hari ini kita berkomitmen segala yang buruk, sesuatu yang jahat, segala yang tidak baik, mesti kita harus belakangi. Ini pakai sure tak di waktu si ruang. Nasa sure mandar sudah ada. Ketika kita bersosialisasi bersama-sama, mesti kita memiliki adat kebiasaan yang telah diwariskan kepada kita. Menjadi pangolor yang kata macoa. Kita harus menjadi orang-orang yang terdepan ketika kita memiliki niatan yang baik. Karena banyak orang mandar hari ini yang masih iri ayah uang, masak di mana maraknya. Ketika kemudian Anda memiliki niat yang baik, tujuan yang baik, maka Anda harus mengatakan saya siap berada di garda terdepan. Selanjutnya tammasiri malolo mandar. Ini penting generasi muda. Karena sanggayo nau banyak hari ini mau weng, mau anak muda masih mau mandar, mau nih kan gue lu ya toh. Anda jarang nyuruh dia bahasa mandar mau di rumah itu. Hari ini kita selalu menemukan Indonesia dalam rumah. Di pos ronda kita temukan Indonesia, di pasar kita temukan Indonesia, di Alfamidi kita temukan Indonesia. Dimanapun juga tomate saya Indonesia rupa, tapi jarang kita menemukan mandar di dalamnya.
Karena salah satu identitas keindonesiaan sebagai orang Mandar adalah bahasanya. Jadi saya ingatkan kepada Anda semua, kita akan bertemu di kelas pada suatu waktu, maka mau tidak mau Anda harus selalu malua-lua Mandar, mengucapkan bahasa Mandar. Lanjutannya, apa marundun duambungi ngapule kala-kala, tangulu ia tamala naripe pondoi. Yakinlah, aku yakin kepada Anda semua, kepada siapapun yang mendengar, bahwa peristiwa kedepannya akan ada hambatan besar. Kita akan diperjumpakan kepada persoalan yang besar. Begitu luar biasa kearifan-kearifan lokal orang-orang tua dahulu, bahwa tadi saya telah menggambarkan dari awal, entah kenapa pandemi COVID-19 ini, saya kira ini menjadi salah satu kala-kala, salah satu penghambat, salah satu peristiwa yang mesti harus dilalui dengan berbagai keluh kesah di dalamnya. Anda mau lari tidak bisa, Anda mau mundur tidak bisa, Anda mau maju juga tidak bisa. Jadi diam saya kira adalah bentuk daripada sebuah proses untuk mengheningkan daya kemanusiaan itu, untuk mengetahui bagaimana pentingnya menjadi manusia dalam konteks sosial, agama, budaya, sosial, politik, dan ekonomi, dan sebagainya. Terakhir, untuk kepada Andaku, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Majene. Apapun itu, maka banggalah Anda menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 Majene. Satu kaidah yang selalu disampaikan di SMA Negeri 2 Majene, yang nak mau wangi tahu SMA Negeri 2 Majene, maka wajib hukumnya seluruh siswa akan menjawabnya malak di sesena paratta lupa tahu. Ini yang nanti akan menjadi slogan nanti ke depan. Kepada Andaku, silakan bergabung, silakan apapun itu, secerdas apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, jangan pernah lupa dengan rumahmu, jangan pernah lupa dengan kampung halamanmu, jangan pernah lupa dengan adat istiadatmu. Karena Anda harus menyadari bahwa Anda tidak bisa menjadi orang yang hebat kalau Anda tidak berangkat daripada identitas itu sendiri. Terakhir, ya nak dia makairi amungi tamuak barang. Ya nak dia makanang amungi mana muak barang. Ia naik muane, anna naik waine, sinaya imak pataya waku-waku. Nama ngolo, lau, ino, modere. Jangan lupa rumahmu. Di sana ada sepetak kebun yang dihiasi berbagai aroma mewangi. Warna-warna yang indah dan buah-buahan yang rangu. Di sanalah engkau dititipkan untuk engkau semai. Engkau nikmati hari kedua. Saya undur diri. Terima kasih untuk Anandaku. Nanti pada sesi selanjutnya kita bisa saling kalau memang ada semacam satu pertanyaan, nanti kita akan kembangkan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saya serahkan kepada moderator yang cantik pada pagi hari ini. Silakan. Panel. Halo, assalamualaikum. Ya, demikian tadi pemaparan yang sangat-sangat kaya yang disampaikan oleh Bapak pemateri. Ya, saya sendiri banyak mendapatkan pencerahan terkait dengan materi budaya, karakter, dan kearifan lokal pada hari ini. Ya, kita sepakat bahwa perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah karena manusia itu berbudaya. Dan dengan budaya itu, kita bisa melestarikan ciri dari kita sendiri. Ya. Selanjutnya, saya telah melihat ada beberapa dari kalian yang sudah menuliskan pertanyaan. Ya, nampaknya pertanyaan-pertanyaan ini cukup bagus semua ya. Saya akan bacakan penanya pertama dari Ulfiani. Pertanyaan-pertanyaannya? Ulfiani, kok tidak salah Ulfiani juga yang penanya yang tadi ya?
Oke, tidak. Nanti kita akan pilah-pilah karena ini karena ini pertanyaannya bernilai hadiah ya. Dan kita pilah-pilah nantinya. Ya. Pertanyaannya cukup bagus. Dari mana asal-usul kalindada? Tolong dijelaskan, Pak. Kenapa kalindada harus dilakukan? Dan apa prinsip supaya budaya Mandar tidak hilang dari kalangan anak muda atau selalu dilestarikan? Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Langsung jawab ya? Ya. Asal-usul kalindada, terus kedua asal-usul kalindada harus dilakukan dan bagaimana caranya supaya budaya Mandar itu tetap lestari. Oke. Atas nama siapa nih? Ulfiani. Ulfiani. Terima kasih. Dari MTS DDI Limbur. Oke. Kayaknya sekampungnya Bapak ini. Terima kasih. Sekampung. Jadi kalindada itu sumbernya adalah inspirasi dalam hati. Jadi ada dua kata yang bisa kita lihat sebagai sebuah kata yang diciptakan. Yang pertama itu adalah kata kali. Kali tahu itu yang disebut kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan menggali. Sumbernya ini adalah Pak Malabita almarhum Muismanra menyatakan bahwa kalindada itu adalah menggali perasaan dalam hati. Sehingga kalindada ini telah didengungkan beratus-ratus tahun yang lalu sebagai bentuk harapan. Dipilih ya. Harapan orang tua baik kepada anaknya, baik kepada anak muda, baik kepada perempuan, baik dalam konteks dia berbicara tentang keagamaan dan spiritual dan lain sebagainya. Siapa yang bertanya? Sehingga ini kalindada itu adalah unsur kesusastraannya sangat luar biasa. Ada metafor-metafor yang kemudian coba ditawarkan untuk mengajak kepada para pendengar untuk jauh lebih memahami dan jauh mengerti. Lalu selanjutnya, kenapa dilakukan? Lagu dalam peristiwa kalindada itu adalah bagian daripada ekspresi. Pertanyaannya kemudian, bisakah kalindada dilakukan? Jawabannya bisa. Untuk bagian daripada sebuah perform, dari sebuah informasi, karena pada prinsipnya kalindada itu adalah kebutuhannya audio. Apatah lagi kalau kemudian ia ditampilkan di depan umum. Tentu ketika ia datar-datar saja, maka pendengar ini tentu tidak memberikan satu dampak lebih mengikutinya. Tetapi ketika ia dilakukan dengan perform, PDI, dan lain-lain sebagainya, maka itu informasi yang disampaikan kalindada itu akan lebih mudah diterima. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara budaya untuk lestari. Jawaban sederhananya begini. Budaya bisa lestari ketika Anda lahir, Anda belajar untuk sadar diri dulu. Ya, ada orang yang mengatakan begini, saya tidak mau mempelajari kesenian tradisi atau budaya-budaya masa lalu, karena konon katanya anak muda banyak hari ini mengatakan itu kampungan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya hari ini, kalau kita berbicara budaya tidak ada yang kampungan. Karena dia akan mengantar kita untuk selalu menemukan peristiwa-peristiwa masa lalu dan peristiwa masa depan. Karena kebudayaan itu adalah sesuatu yang dibawa pada masa lalu. Sekalipun mungkin akan ada benturan pada perjalanannya. Tapi untuk mau lestari, maka mau tidak mau generasi hari ini banyak untuk belajar, banyak untuk kemudian mau menggeluti, dan menjadi pelaku di dalamnya. Nah, sekali saya mau sampaikan hari ini. Handphone pada umumnya itu dulu belum ada, ya. Tetapi komunikasi sudah dilakukan dengan hanya memukul kentungan. Itu bagian daripada komunikasi masa lalu. Menabuh beduk, menabuh gendang itu adalah bahasa komunikasi orang-orang dahulu yang mungkin jarak dari tempat A satu orang atau ke orang lain itu berbeda jauh. Itu adalah bagian daripada komunikasi. Kemudian dengan perkembangan zaman dan teknologi hari ini, jarang lagi menemukan itu, jarang lagi kembali membaca
unsur komunikasi itu dengan instrumen musik atau tidak ada, tetapi kemudian kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu sudah dilakukan pada masa lalu. Melestarikan, saya kira kewajiban kita bersama. Anda mau melestarikan, maka harus belajar untuk sadar dan selalu berbangga menjadi orang Mandar, orang Bugis, orang Toraja, orang Mandar dan lain sebagainya, orang Jakarta, Betawi dan lain sebagainya, semuanya harus bangga dengan itu. Saya kira itu, Ananda Ulfiani. Iya. Baik, semoga Ananda Ulfiani bisa menerima jawaban-jawaban berikut. Ya, tentunya tidak akan terpuaskan ya, tapi saya pikir itu merupakan awal yang baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Ririn Aryani. Ririn Aryani ini dari MTS DDI Gupi Ulidang, ya, cukup jauh ya. Ini bukan masalah. Ya. Pertanyaannya adalah, tadi Bapak menyampaikan di materi Bapak bahwa jangan malu berbahasa Mandar. Ya. Tapi bagaimana kaitannya dengan isi Sumpah Pemuda? Ya, kita tahu bahwa isi Sumpah Pemuda itu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Ya, apakah berbahasa Indonesia itu hanya diperuntukkan di lingkungan sekolah atau seperti apa? Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya berbahasa Mandar dengan isi Sumpah Pemuda. Ya, silakan. Oke. Salah satu bentuk Sumpah Pemuda gini. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Pada prinsipnya begini. 1928 itu adalah salah satu bentuk kesadaran ber-Indonesia. Karena sebelum menjadi Indonesia adalah Nusantara. Menariknya Nusantara ini terdiri dari sekian banyak pulau, banyak etnik, banyak kebudayaan, banyak ragam bahasa. Nah, lalu kemudian secara sadar dalam kenusantaraan ini ia harus diikat oleh sebuah kesadaran berbahasa. Maka dipertemukanlah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon dan lain sebagainya itu untuk membentuk satu kesadaran ber-Indonesia. Sehingga ada beberapa butir-butir Sumpah Pemuda itu yang lahir, salah satunya adalah bahasa. Pertanyaannya kemudian adalah salah satu bentuk kenapa ia harus menciptakan satu bahasa umum atau bahasa yang harus diketahui. Karena pada prinsipnya ketika egoisme etnik, egoisme kebudayaan masing-masing yang kemudian diegokan, disombongkan, maka terjadi konflik-konflik horizontal antara satu etnik dengan etnik yang lain. Alhasil ini adalah sebuah kesepakatan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi dulu pada saat itu. Salah satu contoh, kira-kira di setiap hari kita akan selalu bertemu dengan penjual bakso. Rata-rata penjual bakso itu ya orang Jawa. Mungkin di sekolah, mungkin dimanapun kita temui, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang mengeratkan kita adalah antara Jawa dan Mandar itu dalam peristiwa sosialnya hanyalah bahasa Indonesia yang mampu merekatkan. Sepakat tidak sepakat, tentu ketika Anda menggunakan bahasa daerahmu, pasti si Mas tadi itu tentu akan melongo, akan bingung. Lo piye toh? Ini ngomong apa iki? Bahasanya mungkin begitu. Tapi dengan adanya bahasa yang menyatukan, saya kira ini bisa kita saling memahami. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah alangkah naifnya yang dia to Mandar, kalau ada orang Mandar itu ketemu dengan orang Mandar berbahasa Indonesia. Padahal dia satu rumpun. Beda dengan kalau ketemu dengan orang Bugis dengan orang Mandar, saya kira yang menyatukan kita adalah itu tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Karena pasti tidak nyambung Ki kalau bahasa Bugis satu, bahasa Mandar satu. Saya mau kasih guyonan pada pagi hari ini. Ia menarik ruat to maroca dalam sebuah cerita pemawon itu Mandar
bosi. Padahal bosi itu adalah hujan. Bagi orang Bugis. Afrika atau Mandar, apa namanya bosi-bosi ada tuh Bugis saya. Padahal saya sudah mandi, bahkan saya pakai parfum. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat cerita di atas mobil, masih deras hujan itu, selalu orang Bugis mengatakan bosi, 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 dan lain sebagainya. Orang Mandar pun juga dengan sangat jengkel karena sudah tidak menerima pemberlakuan bahasa itu, maka hampir berkelahi. Muncullah satu orang yang mengatakan, apa musialai? Apa yang kemudian Anda masalahkan? Kenapa Anda mau berkelahi? Orang Mandar mengatakan begini, anu Pak, napuannya bosi. Nah, terus apa masalahnya? Waktu dia orang Bugis, saya tidak bilang bosi Pak. Saya bilang bosi menurut bahasa Bugis itu sendiri. Dipercocokkanlah, dipertemukanlah itu ternyata orang yang ketiga yang muncul tadi itu karena dia mengerti bahasa Bugis dan mengerti bahasa Mandar, dialah menerangkan kemudian bahwa bosi itu adalah hujan bagi orang Bugis, orang Mandar bosi itu adalah bau. Ya, inilah kemudian kalau tidak ada bahasa Indonesia yang menyatukan persepsi itu maka akan terjadi persoalan. Itu yang saya garis bawahi. Maka kalau Anda ketemu dengan orang Mandar, sadarlah kita kemudian mari kita berbahasa Mandar. Ya, kalau Anda ketemu dengan orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, malulah Anda kalau Anda berbicara bahasa daerahmu sendiri, karena pasti Anda tidak akan saling mengenal. Saya kira itu untuk Anandaku Ririn Aryani. Ya, baik, sangat menarik pemaparan tadi ya. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya yang saya kira terkait dengan jawaban Bapak tadi tentang kearifan lokal. Nah, saya saya menduga ini ada kekhawatiran dari para anak-anak remaja sekarang ketika mereka akrab dengan budaya daerahnya, mereka akan sulit menerima budaya asing yang mungkin notabene ini akan dianggap sebagai remaja-remaja yang kampungan, remaja-remaja yang kurang modern. Ini dari pertanyaan dari Rahmadani. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Oke. Kalau Anda takut dibilang kampungan, ya apa masalahnya? Kalau Anda mau dibilang hari ini saya kampungan, apa masalahnya? Yang paling penting generasi muda hari ini, sekali lagi, kebudayaan itu tidak mengurung dirinya dalam satu dimensi. Karena budaya itu berbicara tentang dinamisasi. Apapun itu. Karena budaya itu adalah ada salah satu bentuk poin budaya itu yang disebut dengan akulturasi, ada asimilasi di dalamnya, ada urbanisasi di dalamnya, ada ruang pertemuan keakraban di dalamnya antara budaya satu dengan budaya yang lain. Nah sehingga stigmanisasi yang kita dapatkan hari ini seolah-olah kita takut bahwa ketinggalan atau apa dan sebagainya. Bagi saya itu adalah sebuah pernyataan yang tidak punya dasar. Sementara kalau kita mau pikir hari ini, kebudayaan masa lalu ini sangat bisa kita temukan hari ini. Salah satu contoh. Sadar tidak hari ini, kalau protap COVID-19 itu hari ini salah satu contoh adalah membasuh tangan, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu kemudian menggunakan masker. Ya, lalu kemudian ada jarak di antara kita. Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baru yang dilahirkan oleh orang-orang asing, salah. Penyemprotan di rumah itu salah. Orang-orang Mandar dulu dengan kearifan lokalnya begitu bisa kita temukan. Salah satu contoh. Di bangunan rumah-rumah orang-orang tua dahulu itu selalu ada kendi di samping tangganya atau gusi. Jadi begitu Tomindolota, naisita utama gusi di Olomanyo. Dari anak dek tol diboyang, mesti di mata, mesti diwasetui, letek tak. Karena konon katanya yang nak diwasai membawa kita setan diboyang. Itu salah satu kaidah bahwa ternyata ada masa lalu yang masih relevan, tetapi peristiwanya berbeda.
sarana prasarananya berbeda. Yang kedua, tumindolota dia mau jadi sempro apa dan sebagainya, itu dia kok mas supung. Nah sama supung, tumindolota dia pakai daun joro, tuyu-tuyu, dijadikan satu, lalu kemudian dia membakar, lalu di bawah lantai atau lantai atas itu tapai rai. Tapai. Ya, ditapai maksudnya diasapi. Karena konon katanya ada virus, ada bakteri, mungkin yang diakibatkan oleh binatang dan lain sebagainya. Sehingga itu dimatikan. Sama pemberlakuannya hari ini dengan menggunakan semprot kemana-mana. Begitupun juga menutup apa namanya, menutup masker wajah, menggunakan masker. Tumindolota yang nak mapau dia manipik kan apa tinggal tu dia. Andai tak melok lakto ringena. Ya, itu salah satu bentuk kearifan-kearifan yang masih relevan dengan hari ini. Atur jarak tumindolota andai melok sekare-kareku. Nah ya kayak alabena. Karena minimal ada ruang yang bisa ia tempati untuk berdiri kah atau untuk ia duduk. Karena dia pikirnya orang-orang ketua kita dahulu itu harus selalu waspada, belajar selalu waspada di setiap apapun. Ya, apatah lagi kalau kemudian kalau kita berbicara masa lalu, apa kita tahu apa sepuli hari ini. Perempuan hari ini menjadi sangat, mohon maaf sekali lagi, sangat mudah kita temui, kita berada di sebuah tempat, tapi orang-orang dulu dia talawangan, ada jarak. Karena kenapa ya? Mungkin dia pahami bahwa dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan, masing-masing menjaga kepribadian identitas masing-masing. Saya kira sekali lagi jangan pernah takut untuk dikatakan Anda kampungan, Anda terasing. Sekali lagi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita temukan di beberapa tempat. Di daerah apapun itu, makanya sekali lagi saran saya untuk Anda mau melestarikan apapun itu, tulis dan banyak kemudian berbicara kepada orang-orang tua kita tentang kearifan-kearifan itu. Karena hari ini siapa lagi yang mau kemudian mengangkat budaya Mandar atau budaya apapun itu, etnik-etnik yang lain kalau bukan dari kita sendiri untuk menemukan jati diri. Nah, saya kira itu ya untuk penanya Rahmadani. Ya, sangat-sangat apik kita dengarkan ya pemaparan dari Bapak pemateri pada hari ini. Saya sendiri sangat masih ingin untuk mendengarkan pemaparan beliau, tapi tentunya kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengakhiri materi beliau. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada generasi muda hari ini terkait dengan budaya dan kearifan lokal. Oke, untuk Nandaku semua, apa yang saya sampaikan tadi, bagi kita untuk bisa sharing, ada ruang waktu yang mesti kita harus patuhi dalam hari ini. Oleh karena itu, saya secara pribadi sangat kepada Anda kemudian kita mau membincang tentang kearifan lokal, tentang kebudayaan. Tidak ada salahnya hari ini saya katakan bahwa kita masuk di sini ini adalah pilihan teman saya masuk. Sekali lagi tiada ucapan yang patut kita ungkapkan kepada Anda semua bahwa hanya satu jalan untuk mengenal masalah. Dari mana itu? Mengenal masa lalu dan konteks kebudayaan, dan konteks tradisi yang selama ini yang telah diwariskan turun-temurun. Tinggal apakah kita sadar mau mempelajari tentang itu. Karena yang paling penting adalah sifat apapun Anda, identitas apapun Anda, kalau ada identitas sosial, identitas kultural, kira Anda kehilangan kembali juga. Dan menganggap masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak menarik. Tetapi anggaplah sesuatu itu sebagai mengingatkan diri Anda apa yang Anda mau lakukan masa depan. Karena pada prinsipnya sesungguhnya
tidak ada yang baru hari ini. Lagi-lagi konsepnya adalah Islam memarui dalam peristiwa demi peristiwa. Karena kebudayaan mengajarkan kita tentang dinamisasi. Maka mau tidak mau, siapapun yang berada dalam jagat bumi ini, dalam semesta ini, dalam berbudaya. Karena ada tiga budaya. Pahami bahwa budaya itu memberikan hubungan kepada alam, lingkungan, kepada Tuhan, bahkan kepada manusia. Ada hubungan yang begitu biasa. Saya kira itu. Selamat pada Anda semua. Tentu saya menunggu Anda di Majelis Tercinta. Saya menunggu kehebatan Anda, baik dalam dunia tari, seni suara, seni teater, media, poster, SMA 2 menerima Anda dengan senang hati untuk interaksi, berkreativitas. Akhir kalam, saya Muhammad Ishak Jenggot mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang masih kesalahan dan ada jawaban yang luas, saya kira itu adalah domain saya untuk selalu mengoreksi diri saya untuk kedepannya. Terima kasih dan saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat masih banyak sekali penanya-penanya yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Ini merupakan hal yang sangat bagus, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kedepannya kalian akan mempunyai banyak kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan unek-unek terkait dengan budaya dan kearifan lokal. Kalian bisa membuat janji atau berdiskusi selanjutnya dengan beliau. Ya, SMA 2 juga sangat bersyukur mempunyai salah satu pengajar seperti beliau. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi SMA Negeri 2. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak pemateri. Ya, jadi saya tutup terkait dengan materi hari ini, bahwa Indonesia itu di mancanegara itu lebih dikenal dengan adanya Bali. Ya, kita tahu Bali merupakan sebuah destinasi wisata yang mengandalkan budayanya. Ya, mengapa tidak di daerah Mandar itu juga seperti itu. Jadi Bali bisa dikenal di mancanegara itu karena mereka masih melestarikan kebudayaannya, melestarikan adat istiadatnya dan melestarikan bahasanya. Ya, jadi kalau kita ingin dikenal, maka kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya, utamanya budaya kita, budaya Mandar. Ya, saya sependapat dengan Bapak tadi, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita? Siapa lagi yang akan berbahasa Mandar kalau bukan orang Mandar sendiri? Kita tidak akan berharap orang lain datang untuk berbahasa Mandar. Ya, jangan sampai bahasa Mandar itu punah. Ya, dan itu bisa terjadi ketika remajanya tidak lagi mau menggunakan bahasa Mandar, bahasanya sendiri. Demikianlah materi pada hari ini tentang budaya, karakter, dan kearifan lokal. Semoga bermanfaat dan kepada anak-anakku semua diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.